tetap kita mencari talent yang betul-betul serius, bekerja keras dan mau bekerja sama. Kalau untuk event itu Black Angel ini ngasih wadah untuk band-band lokal, terutama All-Star sendiri sih sebenarnya. Jadi selain All-Star sendiri yang main, kita juga ngajak band-band Indo yang lain gitu, yang produktif juga, yang punya album untuk main bareng gitu. Jadi event ini juga bakal jangka panjang gitu. Terhitung jangka waktu 2 tahun terakhir, event musik ekstrim di Jakarta kian bangkit. Dengan fluktuasi yang intens diselenggarakan, Outdoor Bulungan masih menjadi primadona metalheads Jakarta. Meskipun gigs di kafe-kafe dan bar juga seimbang digelar, namun kapasitas dan segmentasi penonton masih didominasi pada hari Minggu, yakni membeludaknya penonton di setiap gelaran Outdoor Bulungan Jakarta Selatan hingga saat ini. Lini depan event organizer tentu melibatkan banyak komponen di belakangnya, seperti band, industri rekaman, produksi merchandise, dan juga jalur distribusinya. Lantas, bagaimana sebenarnya keadaan yang terjadi di belakang layar? Dengan adanya geliat menjamurnya event, konsumsi musik seperti rilisan fisik dan artefak lainnya, selamat datang kembali di Extreme Indie Label Jakarta. Kalau untuk produksi sih ya tiap band ada yang beda-beda sih. Ada yang dari sampai 50, ada yang sampai 500 kaos per desain sih. Kalau per bulan sih gue biasanya paling maksimal sih sekitaran dapat 1.500 sampai 2.000 kaos. Itu kalau lagi bagus gitu. Kalau lagi kurang ramenya palingan sekitar 1.000 sampai 1.500. Palingan kalau gue udah habis dapat file tuh biasanya gue pindahin ke Photoshop, udah gue pisahin warnanya lah ya kan. Itu juga kadang gue harus pakai manual atau pakai software untuk pisah warnanya, dan paling pengerjaan biasanya dari 1 hari sampai 1 minggu lah gitu. Semakin banyak warna semakin lama juga sih pengerjaannya. Palingan kalau 1.000 itu sih gue bisanya paling 10 hari lah paling gitu, paling lama gitu. Nah, ya. Sekarang gini, si band rekaman bisa sampai 20 juta nih. Ngasih ke label bikin CD 1.000 piece, itu mungkin modalnya sekitar 10, 15, terus bagi 2. Balik modalnya tuh dalam per 1.000 CD, itu mungkin sekitar 6 sampai 8 juta, sementara rekamannya mungkin 20 jutaan gitu. Jadi kalau sebagai bisnis itu bukan bisnis yang baik dan benar gitu, tapi ya emang hobi gitu. Apalagi kan sekarang kan udah ada digital, udah streaming gitu ya, beli CD itu untuk menjual CD gitu, fisik itu emang relatif lebih susah dibanding zaman dulu. Karena gue ngelola toko juga, jadi gue lumayan tahu pola konsumen orang. Jadi orang yang beli rilisan fisik itu udah sekitar tahun 2018, 2017 gitu, itu cuma ya udah kolektor aja gitu. Apa yang emang orang yang senang koleksi rilisan fisik gitu. Jadi emang saat ini sih emang lagi fisik. Kalau menurut gue sebagai salah satu owner toko independen juga emang lagi turun sih. Jadi berhubung sekarang penjualan 2 tahun kebelakang ini kan agak menurun, jadi Fantek buka di Bukalapak itu untuk istilahnya ngambil konsumen yang satuan. Yang satuan juga bisa belinya harga glosir gitu, dengan ada potongan 20%, 10%, 5%. Terus yang belinya juga dia biasanya kan kebanyakan kita online ya, jadi sistemnya transfer. Kadang ada yang nggak punya rekening, terus yang malas ke bank,
Jadi kalau untuk Bukalapak sama Tokopedia kan dia bisa sistem pembayarannya itu di Indomaret, di Alfamart itu. Di sini kita jual bukan metal aja ya. Jadi ada brand clothingan sama merchandise metal. Jadi kalau buat perbandingan lebih ke clothingan. Misalnya hitungan kalau buat metal per bulan ya sekitar 8 juta lah. Kalau buat clothingan bisa lebih, bisa 10 sampai 11 juta per bulan. Kalau buat kita reseller, kadang ngambil langsung kita ke distributor atau langsung ke bandnya langsung. Biasanya kalau distributor itu ngasih kita 20%. Kadang beda-beda, ada yang ngasih 25, tergantung kita nominal belanja lah. Misalnya nominal belanja kita tinggi, itu bisa sampai 25 sampai 30%. Sebenarnya penjualan dari merchandise impor itu sama lokal balance ya, dalam arti lokal juga banyak peminatnya dan luar juga banyak gitu, dan kita pengen mensupport untuk band-band lokal supaya lebih produktif lagi gitu dalam pergerakan musik mereka gitu. Dengan adanya berbagai macam genre atau fans di Indonesia, Rock Nation mencoba mengakomodir para fans itu untuk mendapatkan official merchandise-nya, sehingga ya presentasi dari jumlah merch impornya daripada band di Indonesianya pasti lebih banyak. Rock Nation itu dibentuk sekitar 2012-2013. Nah, pada saat itu memang kita 100% impor ya, impor merch terus. Nah, dimulai di tahun 2015 ini kita mulai kerjasama dengan beberapa band lokal gitu, karena kita tahu bahwa ternyata merch itu merupakan salah satu sumber income buat para band atau musisi gitu. Akhirnya tahun 2015 kita coba untuk kerjasama dengan beberapa band, bikin lisensi dan segala macam. Akhirnya persentasi untuk band lokal itu sendiri di Rock Nation mungkin sekarang sekitar 20 sampai 30%. Nah, untuk kedepannya kita pasti akan support terus band Indonesia gitu. Kenapa kita pilih Big Cartel? Karena sebelum Big Cartel saya udah coba platform lain, itu sulit gitu. Lebih banyak fiturnya dibanding Big Cartel. Pas saya coba Big Cartel itu lebih mudah, kayak cuma buat nambahin size, ngatur shipping, ngatur nambah-nambah barangnya itu lebih gampang gitu dibanding platform lain. Emang awal mula konsep Brutalman itu cuma pengen import barang, tapi makin kesini saya lihat perkembangan juga. Kalau kita mau ekspansi lebih jauh, mau memperluas market, kita harus mainin yang lain juga, termasuk rilis CD, rilis merchandise. Kalau emang band yang emang pengen bikin album, tuh mereka tuh emang progresnya kelihatan banget sih. Dari cara mereka latihan, dari cara mereka bikin lagu, terus mereka bikin workshop, sampai akhirnya mereka bilang ke gue, bang kita mau rekaman nih gitu kan ya. Apa dulu nih harus kita lakuin gitu kan ya gitu. Jadi nggak bisa ketebak juga sih. Ini ada band yang emang band studio, artinya gini, albumnya banyak gitu, tapi bandnya jarang manggung gitu kan. Ada juga band yang band panggung, albumnya dikit tapi bandnya sering manggung gitu kan, kayak gitu. Ya selama itu mereka suka gitu kan, mereka suka tidak melanggar koridor-koridor yang aneh-aneh gitu, sah-sah aja sih gitu. Mengakomodir komunitasnya gitu, biar bisa dapat alat latihan yang baik, bisa dapat hasil rekaman yang baik kayak gitu kan. Awalnya itu sebenarnya sih niatnya. Cuman kalau misalnya dibilang perputarannya seperti apa gitu, gimana scene-nya sih? Kalau scene-nya aktif, scene-nya lagi agresif nih,
banyak event, banyak acara gitu, atau banyak band luar datang, studio itu pasti rame. Apalagi event-event metal gitu. Ya bisa gue bilang 70-80% pasti pada kesini latihannya gitu kan ya. Apa tema yang dibawa oleh si band, lebih ke dari segi lirik mereka, konsep segala macam. Ya saya lebih picky, lebih milih-milih sih kalau untuk saat ini ya. Berbeda dengan beberapa tahun lalu waktu awal mulai menggeluti seni visual untuk cover album gitu. Kalau dulu mungkin bisa setiap band kalau misalkan cocok dari segi kesepakatan dealnya, kadang-kadang juga agak nggak peduli dengan lirik mereka apa segala macam, yang brutal gore gitu juga saya kerjain. Kalau sekarang kayaknya nggak deh, udah agak males dengan tema-tema yang brutal, penyiksaan apa segala macam, itu udah agak saya singkirin sedikit. Lebih ke visi dari band itu sendiri sih sebenarnya kalau untuk sekarang. Untuk para perokok menjadi Kalau di Jakarta kayaknya sama aja sih movementnya, cuman mungkin mereka lebih punya punya waktu yang luas dan punya koneksi. Sekarang itu punya koneksi dengan label-label lainnya itu sangat-sangat bagus gitu. Jadi progresnya buat mereka sendiri udah luar biasa. Biasanya juga setiap ada rilisan baru akan ada distribusi baru biasanya. Terus juga berjalannya waktu, distribusi itu udah kayak ada yang kita bisa percaya, ada yang enggak, mungkin enggak itu dia udah enggak akan lanjut lagi gitu selanjutnya. Dari rock and roll kayak Stalker, terus thrash metal, beberapa band thrash metal. Dari itu sih ada Doom, Sluts. Nah, jadi pertama Satgas itu terbentuk tahun 2012 oleh saya dan Adik Batiar. Sampai sekarang pun masih tetap dikelola bersama. Sebenarnya konsep awalnya ya nggak muluk-muluk sih, ya cuma ya kita berdua ya memang senang dengan musik ekstrim, dan ya kita berdua juga mempunyai band ekstrim juga. Banyak sih yang nipu-nipu rekening foto struk udah difoto, ternyata tipuan, foto segala macam. Itu sih udah sering sih. Nggak sering sih, ternyata ada lah beberapa kali. Alhamdulillah sekarang udah nggak kayak gitu sih. Udah pintar-pintar kok sekarang, itu yang mau beli ya pasti beli. Ya mungkin almarhum Rio Rotrover sih ya. Seminggu sebelum meninggal ketemu gue, dia kayak semacam ngasih tahu ya di metal tuh susah gitu. Nggak segampang lu punya duit, terus lu bisa bikin brand atau label atau apa. Nggak kayak gitu. Lu punya harus jalanin gitu, lo kenal dulu bandnya, lo kenal dulu scene-nya, baru lo bisa ya sampai sekarang lah akhirnya bisa ngerasain itu semua, udah tahu bukan titik banget sih, udah tahu lah tahap-tahapnya, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Kalau untuk era dulu itu kan analog jatuhnya, jadi nggak ada kayak kasarnya kayak rekaman drum gitu, jadi kayak harus one take gitu.
kita pakai pita. Jadi kalau misalkan kita salah di tengah-tengah untuk kita nyambung gitu, kalau era sekarang kan pakai digital, jadi mungkin pas ada break atau apa, atau mungkin bisa ngikut gitu, jadi bisa istilahnya kalau rekaman sekarang tuh disambung gitu. Itu bisa, kalau zaman dulu tuh susah banget, jadi rata-rata engineer juga operatornya itu selalu kalau salah dari awal, jadi kita tuh harus benar-benar matang banget untuk masuk sesi rekaman di era dulu. Materinya harus benar-benar matang. Nah kalau era sekarang sih mungkin bisa setengah matang gitu, maksudnya nggak matang-matang amat. Kita rekam di tengah-tengah salah, kita bisa sambung. Nah, era sekarang kayak gitu, memudahkan di era digital ini sekarang lebih memudahkan lah. Bahkan sampai sekarang banyak yang gue dengar juga, banyak home recording, jadi banyak yang recording sendiri. Jadi band-band sekarang tuh gampang untuk ngeluarin single atau album. Kalau visi misi Lawless Jakarta Records itu lebih apa ya? Emang merilis musik-musik dari musisi-musisi atau band-band yang belum punya rilisan, yang masih muda tentunya. Kalau gue lebih menyebutnya lebih kayak biar ada regenerasi juga. Master licensing dalam waktu sekitar setahun. Jadi band rekaman sendiri udah jadi master, dipinjamkan ke label, terus kita jual. Gue pakai distribusi The Mayors Records, dan ya udah nanti dari royaltinya kita split tergantung dari dealnya dengan bandnya gimana. Kalau untuk penjualan sih ini lebih kayak hobi sih sebenarnya. Jadi emang nggak terlalu apa ya, ngoyo ini harus terjual cepat atau apa, enggak sih. Soalnya ya, tiap band beda-beda sih. Band yang laku biasanya band yang emang secara rekamannya kualitasnya emang bagus, satu packaging itu bagus, covernya, artworknya bagus, bandnya main live-nya bagus, kayak gitu. Itu udah pasti akan menjadi apa ya, diomongkan di scene, dan CD-nya juga lebih mudah menjualnya. Tapi ada juga band yang nggak punya clue mau mengapain, emang dia cuma tahu main musik, terus di sosial media juga nggak aktif, itu ya dampaknya ya penjualannya juga nggak terlalu cepat.